Halo semuanya, before we begin, mau cross-check dulu. Suara aku sudah terdengar ya. Slide-nya sudah terlihat ya. Sudah? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Sip, sip. Welcome everyone. Kita mulai kelas hari ini. Recording sudah nyala ya. Oke, thank you for coming in time. I truly appreciate it. Kak Hana, Kak Miftah, ada Kak Putri, ada Kak Dian. Welcome back Kak Dian. Ada Kak Hadi, Kak Nafisa, Kak Chen, dan ada Kinan juga di sini. Today we'll be studying together di materi listening IELTS. Nah, sebelum kita mulai, aku mau share dulu teman-teman bahwa IELTS itu ada dua ya. Kita udah belajar IELTS akademik yang mana untuk studi di luar negeri dan IELTS General Training yang mana untuk bekerja di luar negeri. Khusus listening, soalnya sama. Oke, dua-duanya sama. Jadi writing itu berbeda, kemudian reading itu juga beda, tapi untuk listening keduanya sama. Oke, aku cek juga ada yang baru join di kelas ini, jadi kenalan sekali lagi. My name is Angel. I've been teaching English for 5 years and counting now. Aku insya Allah akan menamatkan S2 aku di akhir tahun ini di MBA, dan aku adalah alumni dari Universitas Indonesia S1-nya. Untuk mengoptimalkan pembelajaran di kelas hari ini, jadi peraturannya hanya satu, teman-teman, yaitu be aktif aja, udah gitu. Jadi nanti tolong bacakan slide-nya, sekalian latihan speaking, latihan reading, tolong jawab pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Di kelas kita ada 25 orang, yang hari ini hadir live 9 orang, jadi ini kelasnya sangat intimate gitu. Jadi manfaatkan untuk jadi student yang aktif, aktif menjawab, aktif on cam atau unmute jika possible, dan aktif bertanya kalau memang ada pertanyaan. Kemudian disclaimer dari aku, meskipun aku mengajar dengan sangat passionate dan aku sangat open untuk teman-teman bertanya, tapi tentu saja les aja nggak cukup ya. Kita juga perlu untuk inisiatif belajar sendiri, mencari materi di luar materi kursus, karena satu pertemuan tidak akan cukup untuk mendapatkan skor IELTS listening yang sesuai target teman-teman. Tapi jika merasa sumber belajar yang teman-teman cari kok kayak masih limited gitu, pengen nanya-nanya lagi tambahan, silakan boleh WA aku. Gitu ya. Recordingnya sudah mulai, jadi hari ini kita akan belajar tentang tips IELTS. Kemarin Alhamdulillah IELTS aku mendapatkan skor 8,5 dari 9, yang artinya kurang lebih salah satu soal aja, atau maksimal 2 soal. Jadi kalau salah 2 soal, itu kita masih bisa dapat nilai 8,5. Nah, aku akan share ke teman-teman hari ini gimana cara aku mendapatkan skor tersebut. Pertama adalah kita harus memahami yang namanya format IELTS listening, yaitu dia terdiri atas 40 soal yang harus dikerjakan dalam 30 menit. Catatan hanya 30 menit ya. Jadi ini kenapa ada 10, kenapa ada 2? 10 ini kalau teman-teman ngambil PBT atau IELTS yang base-nya di kertas, paper based. Tambahan 2 menit kalau teman-teman ambil computer atau IELTS yang CBT. Nah, meskipun kesannya, aduh yang paper nih waktunya lebih banyak gitu, tapi juga lebih ribet. Karena kita harus bulet-buletin jawaban tersebut yang memakan waktu lumayan banyak. Aku akan tetap recommend untuk ngambil IELTS CBT karena aku orangnya sangat suka practicality. Tinggal klik next gitu ya, selesai. Dengan paper, teman-teman akan diribetkan dengan harus bolak-balik kertas. Kalau salah jawaban maka harus hapus bersih supaya terdeteksi jawabannya gitu. Dan harus buletin ulang jawabannya gitu. Jadi agak-agak ribet kalau paper. But it's your call, silakan mau pilih yang manapun.
Untuk soalnya sendiri, IELTS listening itu akan terdiri dari percakapan sehari-hari aja. Misalkan ada orang gitu ya sedang ngobrol gitu. Kemudian ada guide dan lain-lain. Tipe soalnya itu ada yang pilihan ganda, ada juga yang melengkapi kalimat kosong dan mengisi tabel. Gitu ya. Jadi intinya untuk conversation-nya atau percakapannya atau topiknya itu sangat simple. Yang menjadi challenge adalah biasanya aksen. Karena di IELTS itu lebih sering keluar audio British dibandingkan American. Jadi kalau kita belum terbiasa dengan British, nah itu PR. Kita harus sering-sering dengar. Aku sih recommend ini ya, podcast Al Jazeera. Supaya lebih punya familiarity dengan aksen tersebut. Hari ini kita akan latihan, kita akan dengar. Nah, yang teman-teman harus tahu juga untuk listening test, dia itu hanya diputar satu kali. Jadi audio diputar satu kali, kita harus langsung isi. Jadi tidak ada pengulangan gitu ya. Tapi untuk latihan hari ini, kita akan ulang audionya sebanyak 2 kali. Untuk prosedurnya, jadi nanti teman-teman daftar IELTS, bayar, booking tanggal, terus saat datang ke tempat tesnya itu, yang paling pertama dikerjakan adalah listening. Jadi ini tuh keluarnya paling pertama. Mau di IDP, mau di British Council, mau di IELTS, listening itu pertama, dilanjut dengan reading, dilanjut dengan writing, lalu break, lalu speaking. Nah, saat listening, kita hanya akan mendengar soalnya sekali aja. Artinya apa? Jangan ngelamun. Oke, ngelamun tuh pokoknya nggak boleh banget saat listening test. Jadi harus tidur cukup. Kalau memang orang yang suka sarapan, sarapan dulu gitu. Jangan sampai ngelamun karena you will lose a lot of answers. Oke? Kemudian ini tuh tipe soal yang kita harus langsung isi. Saat dengar audio, langsung isi. Dengar audio, isi lagi. Gitu. Kemudian kita biasanya diberikan space waktu untuk baca soalnya dulu. Jadi sebelum audionya diputar nih, kita akan dikasih waktu beberapa detik untuk scanning soal. Manfaatkan waktu itu untuk baca soalnya ya. Jadi jangan bengong, jangan mikirin yang lain gitu. Karena kadang-kadang soal itu sebelum kita dengar audionya, kita sudah bisa menebak kira-kira jawabannya apa. Nanti aku share contoh soalnya. Kemudian setelah kita isi, kita akan diberi waktu 30 detik untuk cek lagi jawabannya. Sebenarnya jawaban-jawaban yang menggunakan tanda baca itu jarang sekali, tapi biasanya ada, yaitu menggunakan hyphen. Hyphen tuh ini ya, tanda strip gitu. Jadi cek your typo, terus kalau lihat juga apakah punctuation, tanda bacanya sudah benar gitu. Karena jika ada kekurangan maka akan dianggap salah. Jadi tanda-tanda seperti ini juga harus ditulis kalau memang diperlukan. Questionnya adalah, susah nggak sih Kak ngerjain ini gitu? Menurut aku susah kalau kita tidak belajar secara deliberate, secara konsisten, secara terus-menerus gitu. Karena ya memang mau nggak mau harus coba simulasi gitu ya. Ada beberapa platform yang teman-teman bisa pakai untuk belajar ini, simulasi, namanya bestmytest.com. Nanti aku share juga ya di grup. Kemudian ada lagi prepedu.com. Nah, ini semuanya didesain memang khusus persiapan IELTS, bukan tes-tes yang lain. Sekarang kita langsung aja ke contoh soal. Kita open dulu ya filenya. Nah, sistem belajar hari ini akan ada contoh soal dulu yang aku isiin dan aku bantu jawabkan, aku jelaskan. Kemudian latihan soal sendiri. Lalu contoh lagi, lalu latihan isi sendiri. Ya, sekarang contohnya dulu. Again, sebelum kita ke soal, kita harus lihat dulu dia nih kira-kira ngomongin apa. Audio kan akan ditunda ya, mereka akan kasih waktu ke kita untuk baca questionnya. Di sini kita bisa lihat ada registration form yang artinya formulir pendaftaran. Di sini ada type of crime report, jenis dari pelaporan kejahatan, lalu jawabannya adalah robbery. Berarti ada pencopetan nih, ada penjambretan, ada orang yang barangnya diambil tanpa izin. Karena ini formulir berarti ada nama, kemudian di sini ada Ana, di sini kosong. Kan ceritanya ini harus kita jawab nih si nomor 1. Karena kita tahu di sini nama, lalu di sini Ana, berarti kita sudah bisa memastikan tanpa dengar audio kita udah tahu nomor 1 ini adalah pasti nama belakang si Ana. Gitu ya. Tinggal kita dengar aja nih nama belakangnya apa. Gitu. Itu cara memprediksi tanpa dengar audio dulu. Definitely nomor 1 bukan kode pos, bukan nomor telepon gitu. Bukan alamat, karena di sini dia nanyanya nama. Lalu ada Ana, lalu ini kosong. Berarti pasti last name. Itu ya cara menerka-nerka. Sekarang kita dengerin audio contohnya.
Hello, London Police Department. Yes, I would like to report a robbery. All right, just a minute while I pull up the form. Okay, could you give me your first and last name? Anna Grieg. Anna Gregg. G-R-E-G? No, Grieg. G-R-I-E-G. Got it. All right, moving. Oke, jadi itu tadi dia bilang Anna Gregg, G-R-E-G, kata si policeman. Terus kata si Anna, no, Greg, G-R-I-E-G. Ya udah, di sini kita tulis Greg, G-R-I-E-G. Information yang penting untuk teman-teman adalah kalau dia bilangnya spelling, kan kalau spelling itu berarti G strip R gitu kan. Tapi kita nggak boleh nulis gitu. Kita harus nulisnya sesuai konteks. Ini kan formulir ya. Kalau formulir ya udah kita nulisnya Greek biasa aja gitu. Nggak usah di strip-stripin. Nah sekarang pertanyaannya, boleh nggak tulisnya kecil semua? Atau apakah harus besar semua? Atau apakah harus sesuai tanda baca? Jawabannya semuanya boleh. Jadi kalau sesuai tanda baca namanya correct case sesuai AYD. Misal Angel Jauhari A-nya besar, J-nya besar. Anna Grieg A-nya besar, G-nya besar. Tapi itu cost you a lot of time. Gonta-ganti caps lock atau pakai shift gitu kan. Sementara kita harus jawab cepat sambil dengerin dan audio hanya diputar sekali. Jadi I would recommend jawabnya pakai lowercase aja. Yaitu huruf kecil semua kayak gini. Atau uppercase aja, caps lock semua kayak gini. IELTS akan menerima semuanya dianggap benar, yang penting tulisannya Grieg, gitu ya, bukan Greg, bukan Grey, gitu. Jadi case-nya nggak masalah apa aja, tapi tulisannya itu harus sesuai dengan nama si anak tadi. Itu dia contohnya, untuk transkripnya ada di sini, nanti teman-teman bisa baca, dan aku share juga rekamannya. Nah, ini adalah latihan yang teman-teman harus isi sendiri. Sekarang aku share dulu gimana cara menjawab. Pertama, always baca dulu soalnya. Kita diberikan waktu 10 to 15 seconds untuk baca dulu, pelajari. Cara mempelajarinya kita memahami, kita memprediksi, oh nanti dia akan nanya postcode. Kalau di luar negeri, postcode biasanya adalah gabungan dari huruf dan angka ya. Beda dengan Indonesia yang postcode tuh angka semua. Jadi misalkan ini nih, ada postcode nomor 4. Ya, definitely dia akan menjadi gabungan huruf dan angka. Kita sudah bisa memprediksi itu yang keluar. Kemudian ini ada address, nomor 3. Di sini udah ada street, artinya jalan. Udah ada 4, artinya nomor 4. Gitu. Berarti ya di sini tinggal nama jalannya aja. Jadi misal dia bilang Flower Street number 4 gitu. Streetnya udah ada, 4-nya udah ada. Di sini teman-teman tinggal nulis flower gitu ya. Jangan ditulis Flower Street number 4 karena udah ada tulisannya di sini. Kalau kita nulis lagi street padahal sudah ada street, jawabannya salah. Oke? Kemudian Kak, gimana kalau ketinggalan? Just in case, hopefully tidak ada yang ketinggalan. Hopefully kita bisa jawab semua. Tapi kalau ketinggalan, lewatin aja, ikhlaskan aja. Jangan kayak, aduh barusan tuh aku denger, aku tahu gitu. Jangan, nanti akan lost semuanya yang di depan. Gitu, oke? Fokus ke soal berikutnya aja. Makanya jangan bengong ya, makanya fokus. Kemudian nomor 5, just in case teman-teman sudah fokus, tapi memang tiba-tiba dikasih soalnya adalah aksen Scottish atau aksen Irish, yang sangat jarang, tapi kita biasanya nggak nangkep. Ya udah, if that's the case dan nggak tahu mau jawab apa, lebih baik ngasal daripada lebih baik ngasal. Oke, kemudian kalau kosong nanti tidak ada jawaban. Tapi kalau kita just in case ngasal dan benar itu akan menambah skor. Kemudian di sisa waktu itu akan ada tambahan untuk ngecek ejaan kita. Jadi make sure tidak ada yang salah. Terakhir, lihatlah instruction dari soal. Misalkan soalnya kayak tulis jawaban maksimal 2 kata. Ya udah maksimal 2 ya. Nggak boleh 3, nggak boleh 4 kayak gitu. Jadi instruction. Seperti reading, di reading juga ada soal. Isilah pertanyaan di bawah ini maksimal 2 kata. Ya udah kita harus ikutin instruction-nya. Kalau 3 kata, jawaban dianggap salah. Sekarang kita breakdown soal ini masih lanjutan yang tadi. Masih Ana ceritanya ngelaporin ada robbery, ada pencopetan. Di sini nanti dia akan nanya address. Teman-teman sambil siapin ya kertas atau HP-nya atau laptopnya. Tulis nomor 3 sampai nomor 10 sekarang.
Kemudian postcode ini udah aku jawabin sebagai contoh. Jadi ini dia akan bilang postcode-nya ini. Teman-teman nggak usah jawab nomor 4. Nationality Grenadian. Grenadian artinya kewarganegaraan dari Granada. Dia bagian dari Spanyol. Ini kan udah dijawab ya Grenadian. Berarti kita bisa santai dong. Nggak bisa gitu ya. Kalau udah dengar kata Grenadian nanti di audio, berarti ini checkpoint. Ini adalah pertanda bahwa audio setelahnya itu jawaban dari nomor 5. Oke? Aku ulang, kalau sudah dia bilang Grenadian, berarti itu checkpoint. Kita sudah melewati nomor 4, selesai. Sekarang waktunya masuk nomor 5. Gitu. Jadi kalau ada tabel yang sudah diisi, itu dijadikan checkpoint ya. Number of previous burglaries, nomor 5, adalah artinya jumlah dari pencopetan yang terjadi sebelumnya. Pencurian yang sebelumnya terjadi di flat dia, di kamar apartemen dia. Bukan di gedungnya, bukan di sekitar taman di apartemen dia, bukan, tapi di flat dia aja. Ditanya number, berarti jawabnya number ya. Jawabnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Time of apartment tenancy, berapa lama si Ana sudah tinggal di apartemen tersebut. Berarti ini jawabnya durasi. Bisa months, bisa years, kita tinggal cek aja. Kemudian nomor 7, number of occupants, berapa orang yang tinggal di apartemen tersebut. Ditanya number, berarti jawabnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau dia bilang alone, jangan jawab alone, kan number, berarti 1 gitu ya. Kalau dia bilang I stay with my husband, nomor 7, jangan bilang husband, bilang 2 orang. 2, Ana dan suaminya. Nomor 8, entry point of burglar, dari mana si pencuri itu masuk? Berarti nomor 8 sudah diprediksi, jawabannya adalah tempat. Oke, apakah muncul dari tanah, apakah jatuh dari langit gitu, apakah lewat jendela. Nah, itu pokoknya nama tempat. 9, serial number of lost computer. Berarti dia akan sebutkan nomor seri dari komputernya. Nomor seri berarti sudah bisa diprediksi, mix dari angka dan huruf. Dengar baik-baik ya, ini pokoknya tidak akan diputar 2 kali oleh si IELTS test gitu. Jadi harus kita dengarkan baik-baik soal kayak gini. Biasanya nomornya ngacak banget. Nomor 10, material of stolen purse. Dompet yang dicuri materialnya apa? Bahannya apa? Apakah kulit? Apakah kulit domba, kulit buaya gitu. Nah, ini kita harus bisa jawab juga. Itu aja untuk hint-nya, untuk clue-nya. Kita coba putar 1 kali dulu. Kalau teman-teman ngerasa terlalu gampang, ya udah sekali cukup. Tapi kalau ngerasa, aduh ini aku nggak dapat beberapa nomor, kita akan putar 2 kali. Sip, udah ready ya? Tulis semua di catatannya nomor 3 sampai 10. Aku putar audionya sekarang. Few more personal information questions, and then we can address your claim. All right. What's the address? 4 Ellendale Street. That's Ellendale. Oh, right, Ellendale Street. Yeah, we've had a lot of break-ins in that area lately. And the postal code? W5 2AT. And are you a citizen of the UK? No. Okay, what type of citizenship do you have? Well, I lived in the United States for most of my life, but I am actually of Grenadian nationality. Okay, so is that the country that issued your passport? Yes. Or Lanjut dulu. and what is the crime you're reporting? I already said a robbery. Oh, right. Sorry, this is about the 100th robbery report I filled out today. Have you had any prior break-ins? In the building or just my flat? The unit below mine got broken into last year. No, just your flat. Oh, then no, not here. All right, let's see here. Can you think of anything that was out of the ordinary around your building, or anyone who may have had reason to do this? No, it seemed like just a normal evening. I didn't see anyone suspicious and can't think of anyone that would target me specifically. How long has this been your place of residence? Let me think. I moved in on February 1st and it's October. So it's been about 8 months already. Wow, time flies. And that is just for Ellendale, yeah? Yes. I have lived in the UK for just over 1 year. I see. Can you give me the first and last names of all members of the household? Actually, I live alone.
Okay, so no other occupants. And can you give me a brief account of what happened? I left to go to a dinner party at 6 p.m. And when I returned at 11, I found the place ransacked and a lot of my things gone. Any sign of forced entry? Yes, the back door was wide open and it looked like someone used a crowbar to force it open. I see. And just to be clear, was the door locked when you left? Of course. Hey, you would be surprised how many reports we get where people have failed to lock their doors. Now, I need you to list any missing items valued above £200. So far, I'm missing my computer, my purse with my wallet in it, and the TV. Okay, let's start with the computer. What is the estimated value? £500. And what is the serial number? G41687770. Thank you. And a visual description? It is a black 13-inch PEMDAS cloud book. There is an Oxford sticker on the lid. Okay, and could you give me a description of the purse? Sure, it's a Claude Frida shoulder bag and the material is silver-colored cloth. Price? £300. Oke, gimana? Butuh diulang sekali lagi? Oke, ulang sekali lagi ya. Few more personal information questions, and then we can address your claim. All right. What's the address? 4 Ellendale Street. That's Ellendale. Oh, right, Ellendale Street. Yeah, we've had a lot of break-ins in that area lately. And the postal code? W52AT. And are you a citizen of the UK? No. Okay, what type of citizenship do you have? Well, I lived in the United States for most of my life, but I am actually of Grenadian nationality. Okay, so is that the country that issued your passport? Yes. Or and what is the crime you're reporting? I already said a robbery. Oh, right. Sorry, this is about the 100th robbery report I filled out today. Have you had any prior break-ins? In the building or just my flat? The unit below mine got broken into last year. No, just your flat. Oh, then no, not here. All right, let's see here. Can you think of anything that was out of the ordinary around your building or anyone who may have had reason to do this? No, it seemed like just a normal evening. I didn't see anyone suspicious and can't think of anyone that would target me specifically. How long has this been your place of residence? Let me think. I moved in on February 1st and it's October. So it's been about 8 months already. Wow, time flies. And that is just for Ellendale, yeah? Yes, I have lived in the UK for just over 1 year. I see. Can you give me the first and last names of all members of the household? Actually, I live alone. Okay, so no other occupants. And can you give me a brief account of what happened? I left to go to a dinner party at 6 p.m. And when I returned at 11, I found the place ransacked and a lot of my things gone. Any sign of forced entry? Yes, the back door was wide open and it looked like someone used a crowbar to force it open. I see. And just to be clear, was the door locked when you left? Of course. Hey, you would be surprised how many reports we get where people have failed to lock their doors. Now, I need you to list any missing items valued above £200. So far, I'm missing my computer, my purse with my wallet in it, and the TV. Okay, let's start with the computer. What is the estimated value? £500. And what is the serial number? G41687770. Thank you. And a visual description? It is a black 13-inch PEMDAS cloud book. There is an Oxford sticker on the lid. Okay, and could you give me a description of the purse? Sure, it's a Claude Frida shoulder bag and the material is silver-colored cloth. Price? £300. Oke, seperti tes aslinya, aku kasih 30 detik untuk teman-teman recheck.
Lalu share jawabannya ke aku di personal chat ya, di WA. Jangan di grup, supaya tidak ada yang melihat jawaban. Sip, udah ada yang ngumpulin, thank you. Kalau masih ada yang mau check and recheck, boleh. Kita sambil jalan aja paralel. So far, belum ada yang benar jawab nomor 10. Susah ya nomor 10 ya. Jadi dia tuh sebenarnya ngomong apa sih? Nah, kita bahas nomor 10 dulu. Nomor 10 itu Material of Stolen Purse, dia bilang it is a PEMDAS. Wait, ada yang jawab lagi. Yes, dari semua jawaban belum ada yang jawab benar nomor 10. Jadi dia bilang PEMDAS cloud book with an Oxford sticker on the lid. Wait. Terus dia bilang cloud Frieder shoulder bag yang adalah merek dari tasnya. Silver colored cloth. Ini ya jawabannya. Jadi si nomor 10 tuh silver colored cloth. Silver colored cloth apakah itu artinya 3 kata? Kan dibilang maksimalnya 2. Ini tuh jatuhnya 2 kata ya. Jadi kalau di Indonesiain ini namanya kain yang berwarna abu-abu silver gitu. Ya kain yang berwarna itu kan kayak udah lebih dari 2 kata kain yang berwarna. Tapi in English kalau kita mau bilang sesuatu yang gitu, itu ya pakai dash atau hyphen ini, tanda strip ini, itu dibilang sebagai satu kata. Silver color itu satu kata. Contoh misalkan aku mau bilang rambut yang berwarna hitam gitu. Jadi di sini black colored karena British colour, kalau mau American juga boleh color gitu, black colored hair. Oke, ini tuh dalam bahasa Inggris adalah 2 kata. Ini juga 2 kata. Ya. Nah, untuk yang sisanya coba aku cek ya. Pada betul semua sih rata-rata. Nah, kalau ada yang nggak dapet jawaban gitu ya, coba ngasal aja dari apa yang tadi teman-teman dengar. Jangan sampai kosong. Oke, aku melihat jawaban yang lumayan variatif, jadi kita bahas per nomor aja. Kalau yang ini namanya Ellendale, harus tulisannya seperti ini. Jadi teman-teman cek lagi jawaban masing-masing, sama nggak tulisannya gini ya. Bukan caps lock-nya ya, tapi ELL-nya itu harus sama. Kalau nggak sama, nah itu salah. Jadi typo sedikit itu salah dalam listening. Ya, karena Ellendale harus seperti ini nulisnya gitu. Kemudian number 5, jawabannya ini 0, aku cek ya, ada nggak yang jawabannya bukan 0? Ada yang jawab 100. Oke, jadi bukan 100, yang betul itu jawabannya 0, karena tadi si polisnya itu nanya, udah berapa kejadian yang terjadi di sini gitu. Terus kata si Ana, kalau di flat aku, ini pertama kali, sebelumnya belum pernah ada 0 gitu. Nah, aku paham teman-teman jawab 100, karena tadi si policeman tuh bilang, aduh, kamu tuh pasti bakal kaget deh kalau tahu sebelumnya udah ada 100 kejadian loh yang lapor ke saya hari ini gitu. Tapi itu adalah kejadian yang bukan di flat Ana gitu ya. Ingat bahwa formulir ini tuh formulir pelaporan Ana doang. Oke, jadi kalau ditanya nomor of previous burglaries ya berarti burglaries yang terjadi di Ana. Jadi 0 ya. Yang nomor 6 sudah betul semua, aku cek 8 months. Nulisnya boleh angka gini, boleh EIGHT, boleh. Yang penting months-nya plural, ada S-nya. Kalau tidak ada S gimana? Misal gini aja, salah. Oke, jadi sayang banget kita udah tahu jawabannya, tapi cuma karena nggak teliti, kita salah. Salah satu soal itu bisa mengurangi setengah skor loh. Jadi harus teliti banget ya sebelum kita submit. Kita kan dapat waktu tuh untuk ngecek ulang. Nah, itu harus teliti.
Number of occupants, tadi dia jawab alone, tapi ingat ditanyanya number. Berarti jawabnya harus satu, bukan jawab alone. Aku cek ya jawaban teman-teman. Betul, betul. Betul. Oke, betul semua. Entry point of burglar, jawabannya back door. Tulisannya dipisah seperti ini. Ya, betul semua. Gak ada yang salah ya. Backdoor tanpa S, jangan lupa ada yang bilang backdoors pakai S. Tadi dia bilang hanya backdoor lewat satu pintu belakang, jadi kalau kita nambahin S itu jatuhnya salah ya, tanpa S. Yang nomor 9 itu jawabannya langsung aja ini, coba dicek ya teman-teman benar atau salah. Kalau masih ada yang tidak betul semua, nggak apa-apa, namanya kita pertama latihan gitu. Dan nggak semua soal listening seperti ini, menurutku ini level kesulitannya intermediate ya, lumayan sulit gitu. Ada juga yang gampang banget, contohnya yang ini. Jadi akan ada soal multiple choice. The good news is dia cuma A, B, C, nggak ada pilihan D, nggak ada pilihan E gitu. Jadi ya kemungkinan benarnya udah 33% gitu. Tapi the bad news, ini jarang banget keluar gitu ya. Jadi contoh-contoh soal IELTS listening yang banyak keluar tuh yang seperti tadi ngisi tabel gitu. Tapi kalau untuk multiple choice dia sangat jarang, paling 1-2 soal. But again, lumayan buat menambah skor kita. Jadi cara ngerjainnya again baca soalnya dulu, kemudian prediksi kira-kira dia akan nanya apa. Si nomor 11 contohnya ada project, ada Mark dan Gina lagi ngobrol sama profesor. Ditanya project apa yang Mark dan Gina ingin lakukan gitu. Apakah business school requirements, persyaratan masuk sekolah bisnis? Berarti kalau ada persyaratan gini, kita harus expect nanti di audio akan ada dokumen, CV, dia nyebut-nyebut kayak misalkan IELTS-nya ataupun apa ya, nilai rapor dan lain-lain. B, directions to the business school. American bilangnya directions, directions. Kalau British bilangnya directions ya. Jadi kalau nanti teman-teman speaking, lalu memilih aksen American yang biasanya diajarkan di formal school di Indonesia, jawab bilangnya directions. Oke, jangan D, directions. Kalau ada ini berarti nanti di audio expect dia akan ngomongin, oh kalau mau ke business school itu, kamu SMA-nya harus misalkan ikut OSIS, ikut ekskul ini, ikut ekskul itu, belajar akuntansi misalnya gitu. Kalau yang C, explaining the business school experience, berarti kita harus expect di audio dia akan bilang tentang kurikulum, tentang akomodasi, dan lain-lain. Tidak usah diisi, ini bagianku, bagian teman-teman setelah ini ya. Hi, Mark. Hi, Gina. What can I help you with? So we were hoping you could help us with this extracurricular project. Sure. What is the topic? Attending business school. This sounds like a great idea. So you're going to explain the requirements for getting into business school? Not exactly. It will be more broadly about the experience, the academics, accommodation, and social experience that comes with being part of the business school. I see. So would your audience be... Oke, sampai situ aja karena hanya sampel. Tadi kita bisa dengar ya dari Mark, dia bilang the experience, the academics, accommodation, social experience, bla bla bla. Yang berarti jawabannya itu C. Oke, experience ketika nanti kita kuliah di business school, di FEB. Jadi ada akademiknya, ada akomodasinya, tinggal di mana, ada social experience, komunitas apa aja. Kalau itu berarti experience jawabannya. Oke, sekarang waktunya teman-teman menjawab. Seperti biasa ya, jawabnya personal chat aku, jangan di grup. Tulis dulu sekarang nomor 12 sampai 14 dan tulis ABC-nya aja, nggak usah lengkapnya. Karena ini gampang, mudah, aku tidak akan kasih hint dan aku hanya akan putar audionya 1 kali. Coba ya, kita lihat. Sekarang 15 detik, baca dulu soalnya. Setelah 15 detik, aku putar audionya. Okay, the audio is coming. More to focus on members of the institution,
We would See, so would your audience be the general public? Well, we would probably want more to focus on members of the institution. We would especially like to reach individual applicants to the business school. I see. Now, what form will this information be? You could give a talk to all the summer courses. All you'd need is permission from the course director. Or you could pass out information outside the student union. Those are both good ideas. What about sending out pamphlets in the mail? Most college students never check their mail. Maybe you could make a video and show it on campus. That's a great idea. We'll do the video. Great. And as members of the business school, do you have an incentive to attract new students? If so, this idea is a great way to do that. No, the idea actually came about because of how much students like us worry about their studies. Yeah, when I got into business school, there were a lot of things I had not prepared for. So the video would cover a lot of things Mark and I wish we had known upon entering business school. Right. Oke, 30 seconds. Silakan di-recheck jawabannya, baru dikirim ke aku. Oke, ada yang BBA, ada yang AAA, dan lain-lain. Coba ya, aku mau share. Aku mau ajak beberapa orang jawab. Yang nomor 12, mungkin boleh Kinan. Jawabannya apa, Kin? Dan kenapa? Kalau aku jawabannya A, karena tadi apa ya? Tadi sempat di-mention juga sih yang udah sekolah di untuk students gitu. Oke, thank you. Kita keep dulu ya. Thanks, Kinan. Nomor 13, mungkin jawabannya Hadi. Kalau bisa unmute, jawabnya apa? A, B, atau C? Oke, kalau belum bisa, kita ke Cila. Mungkin 13 apa? 13 B, Kak. Karena? Tadi yang cowok mention, yang cewek terakhir agree, let's do the video then, gitu. Yes, jadi ini agak mengecoh ya. Tadinya dia bilang email, terus profesor bilang nggak ada yang baca email gitu. Baru video. Thank you, Cila. 14. Mungkin boleh Kak Caca? Kalau aku dengernya asik Kak, soalnya tadi ada yang bilang studentnya worry gitu. Tapi Oke, aku nggak tahu bener apa enggak. Oke, thank you. Jadi jawabannya yang betul tuh B, B lalu A. Ya. Nah, kalau yang 12 itu, tadi dia sempat bilang applicants. Wait, ada nggak ya di sini? Mm-mm. Ini ya, jadi dia bilang, si Gina, we especially want to, wait, ketutup dia aku. Want to reach applicants to the business schools. Tuh ya, jadi kita pengennya audiens kita, applicants, calon mahasiswa business school. Orang-orang yang masih tertarik apply, tapi belum terdaftar. Oke, jadi B, 13 itu tadi ya seperti yang Cila sampaikan. Jadi dia itu adalah video, meskipun sempat dibilang pamphlet in the mail. Ini typical question listening banget. Awalnya dia bilang apa, terus dia ganti jadi apa. Itu sering sekali ya. Jadi dengarkan, simak baik-baik, tidak boleh ngelamun. Udah itu aja. Nomor 14, betul seperti tadi disampaikan Kak Caca, ada kata worry. Jadi Gina yang bilang, mana ya? Kita putar aja deh. A lot of things I had not prepared for. So the video would cover This idea is a great way to do that. No, the idea actually came about because of how much students like us worry about their studies. Yeah, when I got in.
Mark yang bilang, how much students like us worry about their studies. Dah, jadi jawabannya worry. Yang A. Pretty easy, apa yang mereka bilang itu yang ada di jawaban gitu ya. Nggak usah mikirin sinonim, nggak usah mikirin apa. Pokoknya yang penting kita fokus aja untuk jawab di sini. Oke, kita lanjut ke contoh soal terakhir. Ini juga mengisi tabel, tapi ini harus aku jelasin dulu karena agak harus berpikir yang ini. Jadi ini ada tabel, ceritanya tuh ada teacher yang sedang meminta students-nya untuk kita ada project bikin film tentang sejarah, yuk kita riset gitu ya, makanya ada research methods. Nah, cara bacanya adalah ketika si research methods ini dilakukan untuk meneliti objek ini gitu, kekurangannya ini. Contoh, ketika kita mencari informasi dari reference section itu artinya buku yang isinya banyak banget ya. Bookshelf di perpustakaan itu namanya reference section. Ini namanya reference section. Nah, itu nanti kita bisa meneliti tentang objek X. Tapi kekurangannya kalau membaca dari buku-buku tadi, there's too much information. Akan terlalu banyak informasi yang kalian dapetin gitu. Bisa-bisa overwhelm, bisa-bisa pusing karena kebanyakan. Jika research-nya kita lakukan dengan nomor 37, kita bisa belajar tentang rebellion, artinya pemberontakan. Masa sejarah saat terjadi perang, terjadi pemberontakan, terjadi demonstrasi gitu. Tapi kalau belajarnya dari metode ini, kekurangannya adalah ada bias. Bias tahu ya, misalkan kita nganggep orang Minang tuh semuanya pinter masak, padahal belum tentu. Nah itu namanya bias. Bias bisa membuat itu menjadi titik-titik. Oke, jadi titik-titiknya ini nanti dengarkan. Kemudian 39, kalau kita meneliti tentang sejarah dari nomor 39, kita akan bisa belajar tentang Jim Wiley. Tapi informasinya tidak cukup, terlalu sedikit. Terakhir, kalau kita baca dari arsip koran, kita bisa belajar tentang topik 40, tapi more detail is needed. Detail yang lebih banyak dibutuhkan. Yang teman-teman harus keep in mind adalah jawaban nomor 36 datang setelah dia nyebut kata reference section. Oke, jawaban nomor 37 datang setelah ada kata there's too much information dan lain sebagainya. Kenapa aku bilang gini? Karena biasanya banyak yang salah di nomor 40. Oke, pokoknya nomor 40 jawabannya berarti apa? Ya udah setelah kata newspaper archive. Kalau sebelum kata newspaper archive ada sesuatu yang disebut, itu bukan jawaban dari nomor 40. Oke, gitu ya. Sekarang silakan ditulis dulu nomor 36 sampai 40 di catatannya. Habis ini aku play. Sip, aku kasih 15 detik untuk baca question, setelah itu langsung audio. Satu lagi, di sini ada instruction maksimal 2 kata ya, berarti boleh 1 kata, boleh 2 kata jawabannya, tapi tidak boleh 3 kata. Untuk yang ini aku akan play audionya 2 kali, kita mulai play yang pertama. Now that you know the basics of the history of the Pleasanton Town Market, I will introduce your next group project. I want you to make a short film based on the real historical events that occurred in Pleasanton before and during the uprising. I will give you some class time to look through the library's reference section, but you will be responsible for conducting further research outside of class. I suggest starting by looking for information on the market itself. You'll find plenty of information. In fact, some students complain that there is actually too much information on it. On your own time, you could find family members of old war veterans to conduct interviews. Sometimes they provide wonderful insights that you wouldn't find in proper history books. But be careful, an interview that is riddled with bias is useless. I myself have some very old photographs here that you are welcome to take a look at for some inspiration. I'm lucky enough to own this one of Jim Wiley himself. Very interesting to see.
but does not provide enough information to add much to your film. Feel free to take this film into whatever direction you choose. You could even do a crime thriller based on real outlaws. All you would have to do is look through the newspaper archives in the crime section during that time period. Try to get as much detail as you can, but you may end up having to draw your own conclusions. Okay, that's enough. Sekali lagi. Now that you know the basics of the history of the Pleasanton Town Market, I will introduce your next group project. I want you to make a short film based on the real historical events that occurred in Pleasanton before and during the uprising. I will give you some class time to look through the library's reference section, but you will be responsible for conducting further research outside of class. I suggest starting by looking for information on the market itself. You'll find plenty of information. In fact, some students complain that there is actually too much information on it. On your own time, you could find family members of old war veterans to conduct interviews. Sometimes they provide wonderful insights that you wouldn't find in proper history books. But be careful, an interview that is riddled with bias is useless. I myself have some very old photographs here that you are welcome to take a look at for some inspiration. I'm lucky enough to own this one of Jim Wiley himself. Very interesting to see, but does not provide enough information to add much to your film. Feel free to take this film into whatever direction you choose. You could even do a crime thriller based on real outlaws. All you would have to do is look through the newspaper archives in the crime section during that time period. Try to get as much detail as you can, but you may end up having to draw your own conclusions. Okay, that's enough. Okay, that's enough. Just like what she said. Silakan 30 seconds, lalu kirim ke private chat. Sambil menunggu yang lain, yang sudah kirim, coba dicek lagi maksimal 2 kata. Oke, jadi tidak boleh lebih dari 2. Sip, kita bahas satu persatu. Ini lumayan challenging ya. Jadi untuk 36 itu jawabannya market. Coba aku cek. Banyak yang ini ya, banyak yang miss. Jadi kita putar sekali lagi. Di mana dia bilang market. Now that you know the basics of the history of the Pleasanton Town Market, I will introduce your next group project. I want you to make a short film based on the real historical events that occurred in Pleasanton before and during the uprising. I will give you some class time to look through the library's reference section, but you will be responsible for conducting further research outside of class. I suggest starting by looking for information on the market itself. By looking for information on the market itself. American market, British market, gitu ya. Jadi kita nggak nangkep karena nih orang ngomong apa sih, ternyata market gitu. Setelah reference section, ingat jawaban ini keluar setelah kata reference section, lalu keluar market. Oke, nomor 37, jawabannya interviews dengan S. Coba ya, kita cek jawaban teman-teman.
Oke, pada dapat ya, tapi kurang S, jangan lupa harus pakai S. Kalau hanya interview, jawabannya dianggap tidak benar. Aku cek yang di Zoom. Oke, pada dapat ya, interview bagus. Next, kita ke 38. Bias makes it useless. Tapi cara dia bicara itu disambung semua. Jadi sangat ini ya, sangat membingungkan. Ada yang bilang subjektif, ada yang bilang apa nih? Yang di Zoom. Oke, banyak yang betul ya. Jadi useless. Tapi ada beberapa orang yang salah. Kita putar dulu. You'll find plenty of information. In fact, some students complained there is actually too much information on it. On your own time, you could find family members of old war veterans to conduct interviews. Sometimes they provide wonderful insights that you wouldn't find in proper history books. But be careful. An interview that is riddled with bias is useless. Bias is useless. Jadi dia ngomong, jadi useless jawabannya. 39, jawabannya photographs dengan S. Aku cek. Kak Miftah. Kadian, Kenan. Photograph, betul, betul. Oke, ada beberapa yang nggak dapet ya. Kita putar juga. Dia bilang, ini loh aku punya fotonya Jim Wiley nih, kalau kalian mau lihat gitu. I myself have some very old photographs here that you are welcome to take a look at for some inspiration. I myself have some old photographs here that you can blah blah blah. Oke, jadi photographs pakai S. Last one, crime section jawabannya. Jadi dia dua kata. Crime section tanpa S ya. Oke, kita lihat. Miftah, Kadian. Kalau crime aja gimana? Benar nggak gitu? Crime aja kan artinya kejahatan. Padahal yang harus kita teliti objeknya itu kan crime section ya. Arsip koran yang ada di section kejahatan gitu. Jadi dari artinya dia sudah berbeda sehingga jawaban crime itu dianggap tidak tepat. Terus jawabannya crime section. Oke, jadi jawabannya ini. Wait, aku cek dulu yang lain. Yang di Zoom. Crime section betul, Kahana. Oke. Itu pretty much untuk latihan listening kita. Dari hari ini kita bisa reflect bahwa memang lumayan tricky, soalnya challenging juga gitu. Jadi kalau teman-teman mau latihan lebih dalam, tadi ya selain Prep Edu sama Best My Test, aku juga recommend link ini, nanti aku share semua di grup. IELTS Up itu adalah tempat aku belajar IELTS, ini free juga. Yang aku suka dari dia adalah, oh ini kata internetnya unstable. Semoga aman ya teman-teman. Aku off video dulu deh. Yang aku suka dari IELTS Up, dia tuh mendesain soalnya seperti IELTS aslinya. Jadi di sini ada box, kita tinggal isi-isi aja. Tinggal isi-isi aja gitu. Kemudian dia juga punya ini ya, key answers. Dan kita bisa cek otomatis dari dia. Jadi kita nggak usah ngitungin manual bener berapa, salah berapa. Misal kayak gini kita klik. Jadi dia akan ngeluarin jawabannya. Karena belum aku isi semua. Kayak gini ya, 0 dari 10 jawabannya gitu. Aku udah cobain semuanya si IELTS Up ini. Dan I could guarantee key answers dia tuh betul, tidak sesat. Karena ada beberapa sumber belajar IELTS yang dia tuh jawabannya ngaco gitu ya. Contohnya buku-buku yang suka dicetak dalam jumlah banyak gitu di toko buku, tuh kalau aku cek jawabannya kadang aneh. Kalau ini oke sih lumayan. Itu aja. Sekarang kita buka Q&A session. Silakan kalau teman-teman ada yang mau tanya. Selain bahan ya. Kalau bahan aku akan share di grup setelah kelas ini.